Hai, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika dan kali ini kita akan belajar tentang gejala gelombang khususnya difraksi atau lenturan gelombang. Let's go. Materi kita ini tentang difraksi atau lenturan. Nah, tentang lenturan ini atau difraksi itu terjadi manakala gelombang itu melewati sebuah penghalang. Contoh ya, di gambar ini ada sebuah penghalang atau barrier di sini. Ada muka gelombang yang berbentuk garis menuju dari kiri ke kanan, tetapi bagian yang atas tetap lewat mulus, tetapi yang bagian bawah terhalang. Nah, tepat di bagian ujung barrier ini itu terjadi difraksi atau lenturan. Lenturannya itu arahnya ke sini. Ya, atau misalnya di sini ada penghalang, ada dua penghalang, lalu menyisakan sebuah lubang kecil di sini, maka di ujung-ujung dari setiap penghalang ini itu akan memberikan difraksi, ya, atau terjadi difraksi di sana. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada gelombang yang berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Sementara di bagian bawah ini, untuk gambar yang sebelah bawah ini, seolah-olah sebuah titik atau lubang ini menjadi sumber gelombang yang baru. Memang iya sih sebenarnya, ya. Karena untuk menjelaskan itu kita harus ingat lagi tentang prinsip Huygens. Prinsip Huygens mengatakan setiap titik pada muka gelombang, ya, jadi kalian sudah harus tahu tentang muka gelombang itu apa ya. Ini garis-garis ini itu adalah muka gelombang, jadi jaraknya itu 1 lambda. Lalu setiap titik pada muka gelombang ini itu menjadi sumber gelombang yang baru. Maksudnya apa? Karena dia adalah titik di sana sumber gelombang yang baru, jadi dia akan membentuk kayak lingkaran kecil-kecil gitu ya, sebagai satu titik sumber. Nah, ada banyak titik yang bergerak bersama-sama ke kanan. Nah, ketika melewati penghalang di sini, ini cukup lebar nih celah yang disisakan, sehingga ada cukup panjang juga muka gelombang yang lewat. Tetapi di ujung-ujung tepat di ujung penghalang ini, itu terjadi lenturan, terjadi difraksi. Nah, berarti titik ini itu akan menjadi sumber gelombang yang baru, sebelahnya udah nggak ada, jadi akhirnya ini akan membentuk kayak lingkaran-lingkaran gitu. Seperti di animasi berikut ini, saya pikir jelas banget ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada gambar, di sini ada 3 gambar ya. Ini ya, celahnya agak lebar, lalu di sini celahnya sempit sekali, lalu muka gelombangnya jadinya seperti ini, itu sangat bisa dijelaskan dengan baik menggunakan prinsip Huygens. Di sini tersisa mungkin satu titik saja yang menjadi sumber gelombang baru, sehingga ya udah praktis hanya satu titik sebagai sebagai sumber gelombang yang baru, sehingga persis benar-benar menjadi muka gelombangnya menjadi berbentuk lingkaran. Sementara yang di sini masih ada beberapa yang berbentuk garis yang akan lewat gitu ya. Nah, sama juga dengan yang satunya lagi, penghalangnya kebetulan cuma satu di bagian bawah, tentu yang terjadi difraksi hanya di bagian ujung sini aja gitu ya. Jadi ada satu titik di sini ya, karena yang lain terhalang, yang lain di atas lewat, itu tidak mengalami difraksi. Yang mengalami difraksi itu hanya bagian sini aja. Jadi gelombangnya itu bukan dibelokkannya, dilenturkan ya. Nah, penjelasannya sama, bahwa satu titik ini akan menjadi sumber gelombang yang baru, sehingga akan membentuk lingkaran-lingkaran seperti itu, sehingga kesannya ini melengkung seperti itu ya. Jadi bagian ini saja yang terjadi difraksi, yang di atasnya tidak. Nah, ya saya pikir sama saja ini ya, jadi kita lanjut aja. Nah, ini mungkin beberapa sebagai aplikasi dari difraksi. Jadi misalnya ya, kita coba lihat yang bagian ini. Di sini ada seorang mungkin pengembara, dan di sini ada sumber suara atau sumber gelombang begitu, lalu di sini ada penghalang. Nah, orang di sini walaupun terhalang oleh penghalang entah bukit atau apa ini, maka dia bisa tetap mendengarkan gelombang dari sini atau suara dari sini. Kenapa? Karena di sini mengalami difraksi ya. Atau mungkin di sini ada gedung penghalang begitu ya, lalu ada pemancar di sini, ada penerima di sini, maka walaupun terhalang oleh dinding ini, terjadi difraksi di sini, memungkinkan si receiver ini bisa menerima transmisi gelombang dari transmitter.
gitu. Nah, itu juga sama untuk yang ini ya, sama. Termasuk mungkin misalnya ini sebenarnya gambar sama ya, ini gambar sama. Ini hanya mau memperlihatkan bahwa di sini ada student dan di sini ada radio, walaupun dia tidak melihat radio, tetapi dia bisa mendengar. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena lagi-lagi difraksi. Saya berharap kalian bisa memahami sekarang, menjelaskan kenapa bisa kita mendengar suara meskipun mungkin kita berada di tempat yang agak tersembunyi atau terlindungi oleh penghalang. Nah, di sini ada satu kasus di mana ada dua orang yang berada di balik dinding sehingga mereka sebenarnya tidak saling melihat. Yang berbaju kuning dan berbaju hijau, ya tidak saling melihat. Tetapi yang menarik di sini, kita akan melihat ada dua gelombang yang kita mau bahas di sini, yaitu gelombang cahaya dan gelombang suara. Ya, gelombang suara. Pastinya kalau misalnya orang yang berbaju kuning ini berbicara di sini, memanggil ataupun bersuara di sini, pasti ini akan didengar oleh yang berbaju hijau. Karena apa? Meskipun tidak saling melihat ya, karena di sini ada lenturan atau difraksi ya di sini. Nah, tetapi yang menjadi menarik adalah cahaya. Jadi kalau misalnya yang berbaju hijau ini pengen konsep melihat ini ya, pengen melihat yang berbaju kuning, maka teori fisikanya mengatakan harus ada sinar dari baju atau entah pantulan dari matahari gitu ya, atau dari cahaya lain. Lalu pantulan itu akan masuk ke mata sehingga orang berbaju hijau ini akan bisa melihat orang berbaju kuning. Nah, tetapi dalam kasus ini pasti kalau kalian bisa praktekkan sendiri pasti tidak bisa melihat gitu. Padahal cahaya itu juga adalah gelombang. Apakah tidak mengalami difraksi? Jawabannya bukan tidak mengalami. Tapi di sini masalahnya mungkin tidak berasa ya, tidak berasa. Kalau suara itu sangat berasa. Kenapa bisa begitu? Karena panjang gelombang dari gelombang suara itu sebenarnya cukup besar, ukurannya dalam satuan meter gitu ya, sekian meter gitu. Kalau cahaya itu panjang gelombangnya itu kecil banget, dalam ukuran nano, 10 pangkat minus sekian, 6 ya, minus 6. Jadi kecil banget. Nah, ini difraksi ini akan terjadi nanti di untuk gelombang cahaya itu kalau celah-celahnya atau penghalangnya itu dalam ukuran kecil juga, dalam ukuran nano juga, dalam ukuran misalnya atom. Makanya nanti cahaya-cahaya itu kalau misalnya dilewatkan di katakanlah di material yang ukuran atom-atomnya itu memang rapat-rapat kecil-kecil, maka itu bisa terjadi difraksi gitu ya. Dan biasanya ketika kita membahas difraksi cahaya itu ukurannya ukuran celahnya itu kecil banget ya, begitu. Oke, jadi ini gelombang suara terdengar, sudah jelaskan ya. Demikian untuk difraksi, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.